sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan, juga beribadah Tuhan. Berkatilah kami ibadahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Kids, apa kabar hari ini? Nah, pasti luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu pada hari ini. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami membuka telinga kami, dan kami mau duduk diam, berfokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah apa yang Tuhan pikirkan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 16 ayat 23. Miss bacakan ya. Yesus berpaling berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, kids, mungkin kalian merasa heran ya. Kenapa Yesus begitu keras menegur Petrus? Apa yang Petrus lakukan ya? Nah, sebelumnya Miss mau ajak adik-adik buka lagi Alkitab kalian ya di Matius 16 ayat 21. Miss bacakan lagi ya. Di Matius 16 ayat 21, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya mengenai kematiannya di kayu salib. Yesus berkata bagaimana ia harus menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, lalu tanpa berpikir panjang, Petrus kan menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Nah, kids, apa yang dilakukan Petrus ini apakah itu baik? Mungkin baik ya. Petrus berpikir mau menyelamatkan Yesus. Tetapi pikiran ini tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Yesus memang harus disalibkan untuk menggenapi kehendak Allah Bapa. Jadi, hal inilah yang membuat Yesus dengan keras menegur Petrus dengan menyebutnya, "Nyahlah iblis" tadi. Petrus memikirkan suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Petrus berpikir hal itu baik, tetapi itu tidak bagi Yesus. Nah, juga seringkali ya kita menginginkan hal yang baik menurut kita. Juga kita, pernahkah kalian mengejar hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi itu tidak baik bagi Tuhan? Atau dalam doa kita nih, misalnya terkadang kita pernah memaksa Tuhan agar keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, iblis dapat mempengaruhi pikiran kita ya. Nah, jadi sehingga pikiran kita itu tidak sama lagi dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Jadi iblis itu dapat mempengaruhi pikiran kalian nih. Contohnya ya, Miss kasih contoh nih. Hari-hari ini kan kita masih berada di situasi pandemi ya. Adakah dari kalian tuh yang merasa cemas, khawatir? Kalian memikirkan masa depan kalian, memikirkan kesehatan kalian, kebutuhan hidup kalian, atau sekolah kalian nih. Sampai kapan kalian tuh masih sekolah di rumah gitu. Nah, jadi yang kalian perlu lakukan itu adalah kalian harus melawan pikiran kalian. Kalian harus melawan pikiran khawatir dan cemasnya kalian tuh dengan mencari Tuhan, terus berdoa dan membaca firman. Juga kalian jangan lupa dalam doa kalian untuk selalu meminta Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kalian agar kalian itu memiliki pikiran seperti yang dipikirkan Tuhan. Jadi jangan sampai iblis menguasai pikiran kalian. Nah, ya terus contoh yang kedua ya. Nih, misalnya saat kalian jalan-jalan nih. Saat kalian jalan-jalan tiba-tiba kalian melihat ada mainan yang menarik nih. Nah, jadi kalian meminta orang tua kalian untuk membelikan mainan itu. Nah, tetapi orang tua kalian tidak membelikan mainan itu. Nah, lalu kalian ngambek nih karena tidak dibelikan mainan itu tadi. Nah, itu bisa jadi orang tua kalian berpikir mainan itu tidak terlalu berguna untuk kalian, atau harganya terlalu mahal, atau orang tua kalian mau membelikan kalian mainan tetapi di tempat yang lain misalnya karena harganya lebih murah. Nah, jadi kalian harus mengerti bahwa pikiran kalian itu tidak sama dengan pikiran orang tua kalian. Orang tua kalian memikirkan ke depannya yang lebih baik untuk kalian. Nah, jadi kids, hari ini yang bisa kita renungkan dan kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yang pertama itu pikiran Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kalian, baik itu baik ataupun buruk, kalian harus percaya bahwa ada hal baik yang mau Tuhan berikan kepada kalian yang sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, pikiran setiap manusia itu juga berbeda. Jadi masing-masing kita itu tidak boleh egois dengan pikiran kita. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita juga harus memikirkan orang lain. Dan yang ketiga, apapun yang kalian lakukan bagi diri kalian sendiri maupun orang lain, itu jangan berdasarkan pikiran kalian sendiri. Tetapi kalian harus minta tuntunan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, dan membawa semua rencana yang mau kalian lakukan itu di dalam doa-doa kalian ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 139 ayat 17a. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Miss ulangi satu kali lagi ya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Aktiviti kita hari ini, kita mau bermain mencari jalan. Berikut ini adalah gambarnya. Nah, adik-adik, kalian mulai dari sini ya, dari ujung sini. Kalian boleh menggunakan tangan kalian untuk mencari jalan ke gambar Tuhan Yesus. Miss kasih kalian waktu 1 menit ya. Selamat bermain!
Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Tuhan, kami berdoa biar kami, Tuhan, dapat memiliki pikiran seperti Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati kami, dan juga Tuhan berkati setiap keluarga anak-anak Tuhan, biar ada perlindungan Tuhan untuk setiap keluarga mereka, Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kota kami Palembang, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami melepaskan shalom, damai sejahtera, Tuhan, perlindungan dan pemulihan, Tuhan, untuk negara kami Indonesia, jaga kota kami Palembang, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan, pandemi ini segera berlalu, Tuhan, sehingga kami, Tuhan, dapat berkumpul kembali bersama Tuhan, beribadah dan memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 38a, tetapi aku yang benar akan hidup oleh iman. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.